Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, muncul untuk pertama kalinya di publik pada Sabtu 5 Juli 2025 setelah perang selama 12 hari antara Israel dan Iran. Khamenei terlihat menghadiri upacara berkabung malam Asyura bersama pejabat Iran yang lainnya. Coba bayangkan, dunia di pagi yang seharusnya tenang. Matahari baru muncul, udara masih segar, dan orang-orang sedang menikmati kopi atau menyiapkan anak sekolah. Tapi di Timur Tengah, pagi itu dihantam ledakan keras, dentuman rudal, dan siren yang meraung tiada henti. Gaza, Tel Aviv, Damaskus, bahkan Teheran, semuanya siaga. Dunia mendadak masuk ke fase baru. Eskalasi konflik antara dua musuh bebuyutan, Israel dan Iran. Dan ini bukan konflik biasa. Ini adalah jilid kedua dari sebuah drama geopolitik yang bisa menyulut perang regional, bahkan global. Kalau kamu berpikir konflik Gaza hanya antara Israel dan Hamas, kamu salah besar. Itu cuma permukaan. Yang ada di balik layar jauh lebih kompleks. Peran Iran, agenda Israel, keterlibatan Amerika, kepentingan Rusia dan Tiongkok, serta dinamika internal negara-negara Arab. Semua berkumpul di satu panggung yang sama, dalam waktu yang nyaris bersamaan. Dan ledakan ini, secara harfiah dan politis, bermula dari satu operasi militer besar, Rising Lion. Tanggal 13 Juni 2025 jadi titik balik. Israel, lewat jet tempur siluman dan unit pasukan elit, menyerang langsung dua fasilitas nuklir utama Iran di Natanz dan Arak. Dua titik yang selama ini jadi simbol ambisi nuklir Teheran. Serangan itu bukan cuma bersifat taktis, tapi strategis dan sangat provokatif. Dengan dalih pencegahan terhadap ancaman eksistensial, Israel mengklaim mereka harus menghentikan Iran sebelum Teheran punya bom atom. Tapi Iran tidak tinggal diam. Dalam waktu kurang dari 48 jam, Teheran merespons dengan cara yang selama ini hanya jadi wacana. Serangan langsung ke wilayah Israel. Bukan lagi lewat Hamas atau Hizbullah, tapi dari Iran langsung ke jantung negeri Zionis itu. Lebih dari 150 rudal balistik dan 100 drone menyerang fasilitas militer, bandara, dan markas pertahanan udara Israel. Sebagian berhasil ditembak jatuh, tapi sebagian lainnya menghantam Tel Aviv dan Beersheba. Tercatat 22 orang luka-luka. Dunia pun terhenyak. Dalam situasi yang mencekam ini, Hamas, yang selama ini bertempur di medan tempur Gaza, tiba-tiba menyatakan siap menjalin aliansi strategis total dengan Iran. Ini bukan kabar sembarangan. Beberapa pemimpin Hamas secara terbuka menyebut bahwa mereka siap berkoordinasi penuh dengan Iran dalam semua aspek perlawanan, militer, logistik, politik, bahkan diplomasi luar negeri. Dalam bahasa yang lebih gamblang, Hamas dan Iran sekarang satu tim secara resmi. Iran pun menjawab dengan senyuman dingin. Mereka mulai mengirim senjata tipe baru ke Gaza, drone tempur, roket jarak menengah, dan sistem komunikasi medan tempur berbasis kecerdasan buatan. Tak hanya itu, Teheran juga mengirim penasihat militer ke Lebanon Selatan, memperkuat Hizbullah, dan mempercepat pelatihan milisi Syiah di Suriah dan Irak. Lalu muncul pernyataan paling kontroversial. Seorang jenderal Garda Revolusi Iran menyatakan bahwa Netanyahu adalah simbol agresi Zionis yang harus dilenyapkan. Kalimat itu kemudian diulang oleh beberapa tokoh politik di parlemen Iran, lalu menyebar cepat ke media sosial dan tajuk utama internasional. Untuk pertama kalinya sejak konflik Iran-Israel mencuat beberapa dekade terakhir, ada ancaman eksplisit terhadap pemimpin Israel secara pribadi. Apakah ini propaganda? Atau sinyal bahwa Iran benar-benar siap melakukan serangan pembunuhan terhadap tokoh penting Israel? Dunia belum punya jawabannya, tapi jelas bahwa eskalasi sudah melewati batas normal. Di tengah semua ini, Amerika Serikat kembali mengambil peran. Meski pemerintahan saat ini lebih fokus pada agenda domestik dan pemilu 2026, Washington tidak bisa diam. Langkah pertama, pengiriman kapal induk USS Gerald R. Ford ke Laut Tengah sebagai penyeimbang stabilitas. Langkah kedua, dukungan senjata tambahan senilai $2,5 miliar untuk Israel, termasuk sistem Iron Dome generasi terbaru. Sementara itu, Rusia, yang punya kedekatan historis dengan Iran,
dan kepentingan besar di Suriah langsung mengecam serangan Israel. Kremlin menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Tiongkok juga ikut bersuara, menyatakan keprihatinan terhadap risiko perang regional dan mengajak semua pihak untuk menahan diri. Tapi, seberapa jauh semua pihak bisa menahan diri? Itulah pertanyaan kuncinya. Secara geopolitik, kita sedang menyaksikan babak baru dari apa yang disebut sebagai perang proksi simultan. Iran tidak hanya bermain di Gaza, tapi juga di Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Mereka punya jaringan milisi yang terkoordinasi dan masing-masing bisa membuka front baru kapanpun dibutuhkan. Sementara Israel, dengan intelijen Mossad dan kekuatan udara terbaik di kawasan, berusaha memotong jalur suplai dan memukul pusat logistik sebelum ancaman membesar. Konflik ini juga beririsan dengan isu energi. Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak global, terletak di antara Iran dan negara-negara Teluk. Jika perang melebar, Iran bisa saja mengancam menutup selat tersebut. Konsekuensinya, harga minyak global bisa melambung hingga $150 Amerika Serikat per barel. Negara-negara pengimpor seperti Indonesia akan terkena dampaknya secara langsung. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan anggota aktif Organisasi Kerjasama Islam, tentu tidak bisa hanya jadi penonton. Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi yang terjadi dan menyerukan gencatan senjata segera. Tapi tantangannya bukan hanya pada diplomasi. Ada risiko nyata pada ekonomi nasional, lonjakan harga bahan bakar, gangguan pasokan pupuk dari Timur Tengah, hingga potensi tekanan inflasi. Belum lagi sentimen publik yang mulai menekan pemerintah agar lebih proaktif membela Palestina. Di dalam negeri, isu ini juga mulai memanaskan ruang publik. Media sosial dibanjiri narasi pro dan kontra. Demonstrasi kecil-kecilan mulai muncul di beberapa kota besar. Organisasi masyarakat dan tokoh agama ikut menyuarakan sikap. Pemerintah dituntut untuk mengambil langkah nyata, tidak hanya diplomasi formal, tapi juga langkah konkret seperti pengiriman bantuan kemanusiaan atau dukungan politik dalam forum internasional. Kalau kita melihat pola konflik sebelumnya, seperti Perang Lebanon 2006, Perang Gaza 2014, atau operasi militer di Suriah sejak 2011, semua punya satu benang merah. Tidak ada yang menang mutlak. Tapi semua pihak kalah dalam hal ekonomi, kemanusiaan, dan stabilitas politik. Jadi jika kita prediksi ke depan, ada beberapa skenario. Skenario pertama, konflik mereda secara bertahap. Iran dan Israel saling menahan diri, dan tekanan global berhasil mendorong dialog. Gencatan senjata tercapai lewat mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau negara netral seperti Turki atau Qatar. Skenario kedua, konflik membesar menjadi perang regional. Lebanon, Suriah, dan Irak jadi front tambahan. Amerika dan Rusia terseret secara tidak langsung. Harga minyak global melonjak. Dunia masuk ke krisis energi dan ketegangan diplomatik baru. Skenario ketiga, yang paling mengerikan, konflik berkembang menjadi tabrakan langsung antara militer Israel dan Iran di wilayah terbuka, melibatkan penggunaan rudal jarak jauh dan senjata presisi tinggi. Dalam skenario ini, korban sipil bisa mencapai puluhan ribu dan menciptakan eksodus pengungsi terbesar di kawasan sejak Perang Irak. Tindakan selanjutnya harus dimulai dari sekarang. Dunia internasional perlu mengaktifkan kembali forum diplomasi multilateral. Indonesia bisa memainkan peran penting di sini, bukan hanya sebagai negara netral, tapi juga sebagai jembatan antara dunia Islam dan dunia Barat. Presiden Republik Indonesia harus berani bersuara di forum G20, APEC, maupun Organisasi Kerjasama Islam. Bahkan mungkin inilah momen tepat untuk mendorong kembali wacana perdamaian Timur Tengah yang berbasis keadilan dan bukan sekadar kompromi politik. Kita juga butuh penguatan diplomasi publik lewat media sosial, pendidikan, dan komunikasi massa. Masyarakat harus diedukasi soal konteks geopolitik agar tidak terjebak dalam narasi hoaks atau propaganda. Kita harus tahu bahwa yang terjadi di Gaza bukan cuma soal roket dan tank, tapi soal dinamika global yang jauh lebih kompleks. Dan terakhir, kita harus sadar bahwa dunia sedang berada di ambang krisis besar baru. Kalau dulu kita khawatir pada pandemi, krisis pangan, dan perubahan iklim,
Sekarang kita dihadapkan pada potensi perang besar yang bisa mengubah peta dunia. Jadi pertanyaannya sekarang, kita mau jadi penonton atau bagian dari solusi? Karena yang terjadi di Gaza bukan cuman urusan mereka. Ini tentang masa depan geopolitik dunia. Ini tentang harga bahan bakar di SPBU. Tentang stabilitas ekonomi nasional. Tentang solidaritas kemanusiaan. Yuk jangan diam. Sebarkan informasi yang benar. Dorong pemerintah kita untuk bertindak aktif. Ajak masyarakat jadi lebih peduli. Karena ketika Timur Tengah terguncang, kita semua ikut bergetar.